Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di dalam kesempatan pada malam hari ini, insya Allah saya akan berbagi kajian mengenai ciri-ciri orang yang punya khodam dan orang yang punya kebatinan. Mungkin di pembahasan ini sangat berguna sekali untuk kalian yang mungkin mempunyai khodam ataupun mempunyai kelebihan kebatinan tetapi tidak mengetahui ciri-cirinya. Di sini akan saya bahas satu persatu untuk kalian semua. Semoga di pembahasan ini bisa membantu kalian yang saat ini mungkin belum tahu mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai khodam ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan. Oke, ciri-ciri orang yang punya khodam dan punya kebatinan. Jadi banyak orang ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang punya khodam, baik itu khodam pendamping maupun khodam pusaka dan khodam di benda bertuah lainnya. Tidak semua orang bisa merasakan kehadiran khodam. Ada caranya tersendiri dan ada ilmunya tersendiri jika memang mau merasakan dan melihat keberadaan khodam. Banyak paranormal yang menganjurkan untuk belajar ilmu khodam. Memang benar adanya. Dengan mempelajari ilmu khodam secara serius, Anda bisa merasakan dan melihat khodam yang tidak kasat mata. Lalu, apakah orang yang tidak mempelajari ilmu khodam bisa merasakan keberadaan khodam? Ada yang bisa dan ada yang tidak. Kadang ada orang yang dari lahir memang diberikan kelebihan di atas rata-rata untuk mengetahui keberadaan makhluk astral termasuk khodam ini. Tetapi ada juga yang tidak bisa melihatnya. Sebagai orang awam, maka kita cukup mengetahui orang yang punya khodam dari ciri-cirinya. Ciri-ciri orang punya khodam beragam. Mungkin banyak di antara kita orang yang memiliki khodam pendamping. Khodam pendamping memang ada pada setiap diri manusia. Hanya saja, tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan khodam tersebut. Perlu kekuatan supranatural untuk bisa memanfaatkan khodam tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan sebagai urusan manusia. Khodam pendamping sebenarnya adalah sedulur papat kelima pancer, yang mana kelimanya ini disebut khodam. Khodam manusia memiliki kekuatan yang tinggi tergantung bagaimana diri kita memperlakukannya. Ciri-ciri orang punya khodam pendamping biasanya bisa dengan mudah mengatasi berbagai macam masalahnya yang timbul. Karena memang sudah banyak yang bilang bahwa orang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendamping bisa memanfaatkan khodam tersebut untuk membantu mengatasi masalahnya. Dan seseorang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendampingnya itu berarti ia punya kebatinan. Bagaimana ciri-ciri orang punya khodam ataupun ilmu kebatinan? Di sini akan saya ulas satu persatu ciri-ciri orang yang punya khodam, ya. Jadi, orang punya khodam atau punya kelebihan di atas rata-rata yang bisa mencolok dibandingkan dengan orang biasa. Yaitu yang pertama nih ya, saya akan bahas dari yang pertama dulu. Ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam
dan dapat mengalahkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang hanya melihat matanya saja orang akan takut padanya. Ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua, selalu disegani oleh masyarakat, walau dia hanya orang biasa, bukan pejabat ataupun konglomerat ya. Nah, untuk yang ketiga, setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau perintah yang harus dilakukan. Entah mengapa, dengan mudah orang menuruti perkataannya. Terus yang keempat, ciri orang memiliki khodam yang terakhir, ini yang keempat ya. Jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin dan khodam pendamping, maka akan ada rasa di mana saling bereaksi dan dapat merasakan hal tersebut. Ya, jadi ini yang memiliki khodam. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan. Selain Anda mengetahui ciri-ciri orang punya khodam, ya, Anda juga perlu tahu ciri orang mempunyai ilmu batin. Ya, ada 4 tanda atau ciri orang punya ilmu kebatinan. Yang diantaranya, yang pertama, ya, ini yang sering terjadi, mimpi terasa nyata. Bila seseorang bermimpi dengan sangat nyata, bahkan ketika terbangun dan ia tidur lagi, mimpi itu akan berlanjut. Hal ini bisa jadi salah satu tanda ia punya ilmu kebatinan. Ya, hal ini sering terjadi. Untuk yang kedua, semakin sering orang dapat merasakan perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya atau pada orang lain, berarti orang itu memiliki kemampuan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin biasanya senada dengan keadaan di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang Anda mengetahui orang yang akan menelpon Anda sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Jadi kalian bisa merasakan seperti itu. Anda merasakan seolah-olah kayak ada orang yang mau menelpon. Tiba-tiba tidak lama kemudian HP Anda berdering, gitu ya. Terus yang ketiga, ukurannya adalah aktivitas rohani, ya. Seorang paranormal biasanya sangat spiritual jika seseorang mempunyai sesuatu perasaan terkoneksi secara universal kepada dunia dan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kekuatan tertinggi, maka sangat besar kemungkinan ia mempunyai kekuatan batin. Paranormal pada umumnya percaya adanya hidup setelah kematian dan percaya bahwa jiwa mampu untuk berada di dimensi-dimensi lain. Kadang-kadang juga paranormal berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, yang keempat, berusaha meningkatkan kekuatan batin. Orang-orang mempunyai kekuatan batin cenderung untuk meningkatkan kemampuannya melalui meditasi. Jika Anda menyukai meditasi, untuk meningkatkan kemampuan batin dan merasakan sesuatu hubungan dengan dunia luar dan di saat Anda sendirian, Anda sangat mungkin mempunyai kekuatan batin. Jadi, semakin sering kalian bermeditasi tengah malam di ruangan yang sunyi, semakin besar power ataupun poin-poin Anda untuk menguasai kebatinan Anda. Jadi selain meditasi untuk kesehatan, juga meditasi juga bisa untuk membuka cakra kita, ya, biar kita peka terhadap alam, terhadap makhluk yang tak kasat mata.
Seperti itu. Jadi di sini saya tidak membahas suatu ilmu ataupun amalan. Di sini saya membahas suatu pengalaman ataupun pengetahuan mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai khodam dan ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan. Semoga di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Itu saja video dari saya pamit mundur ngukan channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.